Mohon tipsnya Ustadz, bagaimana tips sukses bertaubat yang paling ampuh setelah melakukan perzinahan yang sempurna? A'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Pertama, saya katakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, dan orang-orang yang tidak menyembah selain Allah. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan baginya. وَلَا يَزْنُونَ, dan tidak melakukan perbuatan zina. Akramakumullah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا, siapa yang melakukan perbuatan itu, sungguh ia telah memikul dosa yang sangat besar. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, dilipat gandakan dosanya di hari kemudian. وَيَخْلُدَ فِيهِ مُهَانًا, dia kekal di dalamnya. Namun selanjutnya saudaraku, Allah mengatakan illa man tab, kecuali orang yang bertaubat. Jadi Allah mengecualikan orang yang bertaubat dengan taubatan nasuh. Taubat yang disebut dengan taubatan nasuh ada 5 syaratnya. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, ya, bukan karena manusia, bukan karena siapa-siapa. Yang kedua adalah al-iqla', harus meninggalkan dosa tersebut fauran, ya, pada saat itu juga. Dan yang ketiga adalah an-nadam, dia harus menyesali, harus ada penyesalan. Jangan kemudian saya sudah bertobat, ya, tapi dia tidak menyesal. Ini disebut dengan taubat apa? Taubat apa? Taubat ibu hamil. Ya, ketika dia melahirkan, tobat mandama melahirkan setelah ini. Sudah terakhir ini. Ya, pas lepas masa iddah, ya, dia lupa kata-katanya waktu dia melahirkan. Dibuat lagi. Taib. Jadi bertaubat. An-nadam, tadi al-ikhlas, yang kedua al-iqla', an-nadam, yang keempat adalah al-azmu alla ya'ud. Dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Dan yang kelima adalah sebelum waktunya dicabut oleh Allah, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Ya. Ini 5 syarat taubatan nasuh dari dosa apapun sampai kesyirikan. Ketika Allah menyebutkan orang-orang Nasara yang mempersekutukan Allah, Allah mengatakan di akhir ayat, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna, apakah mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Ini dosa yang paling besar, asyirku billah, tapi diampunkan oleh Allah. Begitu pula dosa-dosa yang lain seperti dalam pertanyaan ini, az-zina. Pertama, ustur nafsak, tutupi diri Anda, tidak usah diceritakan kepada siapapun. Ya, makanya kata para ulama kita, salah satu di antara adab salah seorang ustadz atau ulama ketika ditanya oleh orang yang mau hijrah, misalkan ada seorang pemuda, dia mau hijrah, dia datang kepadanya, dia mengatakan, Ustaz, saya mau bertaubat kepada Allah. Dulu Ustaz, saya melakukan A. Kalau dia mau menceritakan saya mau melakukan ini, di antara adab salah seorang ustaz, dia mengatakan, cukup wahai saudaraku, tidak usah ceritakan. Tutupi diri Anda bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, Ustaz, saya mau bertaubat. Ustaz bertanya, apa yang pernah kau kerjakan dulu? Coba ceritakan semua dari A sampai Z. Tidak boleh. Tidak perlu Anda kepo. Orang ini mau bertaubat, sampaikan kepadanya, bertaubatlah wahai saudaraku, tutupi diri Anda, ya. Jangan ulangi lagi dan perbanyak amalan-amalan saleh. Ini adab salah seorang ustaz atau ulama. Tidak perlu lagi dia menyingkap semuanya, coba ceritakan semua. Ya, saya mau dengar. Bahkan dia merasa lezat dengan kisah tersebut. Kecuali kalau misalkan dalam menceritakannya ada ibrah dan pelajaran yang bisa diambil, itu lain. Tapi kalau misalkan jelas-jelas adalah aib, tutupi diri Anda, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita sebesar apapun. Bahkan ulama kita mengatakan, barang siapa yang menyangka ada dosa yang lebih besar dari ampunan Allah, maka sangkaan itu pun adalah merupakan dosa kepada Allah. Wallahu a'lam.